lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang. Putra Allah menjadi manusia, menemukan jalan keselamatan. Tapi hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi. Dalam ziarah aku berserah. Salve, salam kabar baik dari Jakarta untuk Romo dan teman-teman di Sika Maumere sana. Gan? Oke, Ganupai. Selamat malam, Ganupai. Malam baik, Ganupai. Biasa-biasa, Semua di Poi. situ. Ya, Apa-apa? oke, Amapo Benjer. Iya, iya, iya. Selamat malam semuanya. Ini rupanya persiapannya serius. Ada Romo Wilfred di situ, kemudian juga dengan bapak-bapak, mama-mama semua sudah siap. Ini kita malam hari ini ziarah ke suku Sika, ya. Oke, persisnya di mana nanti mereka akan bercerita dalam dialog suku Sika seperti apa. Kalau kita dengar Maumere ya, mungkin kita tahu bahwa Maumere itu ibu kota dari Kabupaten Sika, ya. Jadi kita kenal juga lagunya yang terkenal Maumere Manise, Maumere Dagale Kota Ende macam itu. Tapi juga bahwa kita nanti akan secara khusus ini ada siaran langsung dari gereja tuanya Maumere.
saya menduga bahwa eh, mungkin Beni Panjaitan dulu mengarang lagu Gereja Tua itu karena dia pernah ke tempat ini. Ya, masihkah kau ingat waktu di desa Gereja Tua ini? Tapi oke, baik, kita akan memulai proses tiara kita. Dan saya serahkan kepada teman-teman di Logo Senior, komunitas Logo Senior yang akan memandu kita dalam 2 sesi pertemuan malam hari ini. Seperti apa, silakan dipandu oleh moderator dari Logo Senior, Bapak Arnold Jansen. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh tim Kabar Baik dari Jakarta untuk kami di Paroki Sika membawakan ibadat yubileum Lin Suku Nusantara. Kami akan membuka dengan sebuah ungkapan klasik yang tertera depan pintu gerbang gereja Sika, yakni Sawe-sawe potat dese, Oyamabu Grahude. Ungkapan ini berarti semuanya akan hilang lenyap. Hanya Tuhanlah yang kekal adanya. Gumang apang ina wewari luuror hanei. Toi ribung serani sawe neteiling alok witri baa tanah Indonesia. Nora gumai ami ribung serani paroki Santo Ignatius Loyola Sika. Gai mai letale tinama wewari luur dolor hane isai. Mai mogat lunung kunung ateha. Mai mogat arturang rang leder. Mai ngaji kantar. Mai plewo plewang tora amapu. Loning nimu wikuasa leunian tanah sawe. Nimu kelabaa seu mulai dunia. Nimu doe urang ang. Nimu nadar daramatan. Nimu maaba tempo. Urang dara baat tibang. Nimu pripong ngabong baat tung serani sawe i dunia temang. Daat 5.000 ruawot 5. Nimu ratu bita bantara. Nimu ratu seu mole dunia. Baik Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang kasih dalam si Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai ibadat doa kita pada malam hari ini, kami akan memperkenalkan para petugas, personil yang kami sudah bagi untuk melaksanakan tugas masing-masing dalam ibadat ini. Pertama, kami perkenalkan Romo Wilfridus Felianse. Kedua, akan hadir pula Pater Bernardus Poli Ujan SVD sebagai dosen liturgi IFTK Dedalero. Ketiga, Bapak Gregorius Tamela Karayu sebagai tokoh masyarakat Desa Sika. Keempat, Ibu Dominika Dince sebagai pengangkat doa. Kelima, Ibu Hortensia Daisa sebagai pengangkat lagu. Saya sendiri, Bapak Franciscus Edin Dakunya sebagai moderator. Dan tidak ketinggalan pula sekelompok ibu-ibu dan bapak-bapak, kelompok kecil dari kol kecil Paroki Santo Ignatius Loyola Sika. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, marilah kita menyatukan hati, mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadat ini dengan penuh hikmat. Kita awali dengan
lagu. Lisaingaung au nawate aming klodana au narangama puagung aulartasi pati peliami lakang naami bohe dading pohi. Nora melai, Nora Espiritu Santo, naranganim. Amen. Hormat eung torama tolai tora Espiritu Santo, ganusa inginahung sapeti sape dading. Amen. Kita bersyukur bahwa gereja memberikan kepada kita tahun yubileum sebagai peringatan dan kesempatan untuk bertobat dan mendapatkan indulgensi penuh. Dengan demikian, iman Katolik kita mengajarkan kerahiman Allah seperti nyata dalam inkarnasi Allah Putra menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka marilah kita hening sejenak, menyadari kelemahan dan dosa-dosa kita, dan membuka pintu hati penyesalan diri untuk membiarkan Allah masuk, tinggal, dan memimpin langkah hidup kita dari dalam hati masing-masing. Ya Allah Tuhan kami, Engkau menciptakan manusia sungguh amat baik. Walaupun kami kerap jatuh dalam dosa, Engkau menyediakan kesempatan untuk bertobat. Melalui pengalaman umat Israel, kami belajar akan adanya tahun Yobel sebagai kesempatan memulihkan relasi dengan Engkau dan sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau memberikan Yesus Putramu untuk datang dan tinggal bersama dan serupa seperti kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Ia telah mengajarkan pertobatan dan menjadikan dirinya jalan keselamatan dan kehidupan kekal bagi kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Dalam iman akan Kristus itu pula, Engkau memberikan kesempatan untuk memulihkan kekudusan hidup kami melalui tahun Yubileum 2025 serta sakramen pertobatan dengan cara pengakuan dosa, penitensi, dan indulgensi penuh. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga melalui niat
pertobatan dan pembalikan setiap hati kita masing-masing di tahun kerahian ini. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita untuk kembali kepada jalan kebenaran, keselamatan, dan kehidupan kekal. Amin. Amin. Aku percaya orang Wama, sale wisawe, ila basil, oleh tanah hawe. Ya percaya oleh Yesus Kristus, nama yang Tuhan Tuhan kita, Yesus Santo, kesani, untuk mabatako, baik Bu Maria, buani bani, dan tahan kelar, nanti hukum kita, atau kalau berkurus, mati saya terlalu bani. Bahwa jehena terong rabet ke imu bekorna itu imilet kesirun abu ya ma kuasa lebih saya lima wa ya botia lima odit mai dan itu datang yang orang murid narumu saya bersih santo orang Katolika ora lunung kunung sento henei, ora ampone te deswa, ora teate maten tebok, odi bekora lalong, ora red dading, amen. Mat eung tora melai tora Spiritus Santo. Saya nahung sape dan amen. Ama aming reseu beli matabi ang sawe tenasan tole unarang aung beli ungukung parent aung boe ami beli eung gai aung dade itana sawe gaureta seuneng ngawung ami gialerong beli eung ami enai mulai ampon beli gan ami diampun dia tahala balora ami oleh lupa mu ami maleham konarokus mainnya beliau ami semang amin plewang beli awama menimua Ave Maria ngawung seu nu ama punor au aku benjerne au to ilewahane isawe mole benjne ime aung Yesus Santa Maria mapuinani tamurasa nente melenur aming romate ameng lewang mapu mela inanimung Ave Maria ngawung seu benua mapunurau ama benjerne au toile uduane isawe mole benjerne ime aung Yesus Santa Maria ama winanimung belinga tamura dosa nanito mai molenur kami grote amen lewang lima pu Espiritu Santo wili yang nei Ave Maria au ngawung seubnu ama puno au mapu benjer ne au toile duahane isabe mole benjer ne ime au Yesus Maria inanimu nani beliau kami atang dosa tomate beliau amin tomate amin Korat eung tora matora mela itora Spiritu Santo manusia ingin sapete pedading amin. O Yesus apang humang ampun yang dosa aming sawe ripang naper bang tiawi perlurakang norawi kasing aung. Misteri ha Tuhan Yesus bakor wawa kebobo. Nora misteri ianani kamang ama Spiritu Santo bura beli dunia temang.
Yana tabiang sawe moret loplatang saing dudeng sapedading. Ama aming reta seu beliau ngatabi asawe na santo leu naraong beliau kong parenta aong boe ami beliau ngai aong dade itana sawe ganureta seu neng ngawong ami gea laro-larong beliau enatei oleh ampun uat halab kanu amin pun belia tahalaba alura ami molelo amora ami maeyola ne humang koinaruko ismai dan abeli eung ami lo semang amen. Ave Maria au ngawung seu benu ama nora au ama pu benje ne i au tole duahan ne isawe mole benjer ne ime Yesus Santa Maria mapina imung nanile eung ami atamora dosa nanito mate mole nora ami goro mate amen. Ave Maria awung seu benu ama punora au ama benjer ne i au toile duahan ne isawe mole benjer ne ime aung Yesus Santa Maria ama puina imung nani beli eung ami atam dosa nani tomate i mole nora ami gro mate amen. Ave Maria aung awung seu benu apunora au ama pu benne i au toile duahan ne isawe mole benjer ne ime ang Yesus Santa Maria puina nimung nani beleu ami ata morarusa nani tomate i mole nora ami tomate amen. Ave Maria au ngawung seu benu apunora au ama pu benjer ne i au ile duahan ne isa mole benjer ne ime ang Yesus Santa Maria mapuina nimung nani beliau ami atamora dosa nani tomate imlenra aming omate amen. Ave Maria au ngawung seu benu ama punora au ama benjer ne i au toile wahane isawe mole benjer ime aung Yesus Santa Maria maina nimung nani bele eung ami atamora dosa nani mate i mole ora ami o mate amen. Ave Maria aung seu benu ama punora au ama pu benjer ne i au toile duahan ne isawe mole benjer ne ime aung Yesus Santa Maria mapuina nimung ami atamora dosa nandomate i molenra ami gomate amen. Ave Maria au ngawung seu benu ama punora au ama pu benjer ne i au toile udahan ne isawe mole benjer ni me aung Yesus Santa Maria maina nimung nani beleong ami atamora dosa nani tatei mole nora ami o mate amen. Ave Maria au ngawung seu benu mapunora au ama pu benjer ne i au toile uduahan isawe le benjer ne i aung Yesus Santa Maria ama bina nimung nani beleong ami atamora dosa nani tatei molera ami o mate amen. Ave Maria au ngawung seu benu ama punur au apu benjer ne au toile uduahan ne isawe mole benjer ne ime au Yesus Santa Maria ama pinani nani bang ami atamarosa ito mate i mulura ami o mate amen. Ave Maria au ngawung seu benu ama punura au ama pu benjer ne i au toile dua isawe le benjer ne im aung Yesus Maria mapuinan mung nani beling ami ata morasa nano mate imulenur aming roomate aming
Hormat eung rama torame tora Spiritus Santo. Kanusa ingin akong sapetei sapedading. Amen. O Yesus apang humang pon beli dosa amin sawe dong eung Ang pinarakamay, ilong ang mga makot, kasi babo, to'y may perlurakang lurabik, kasing taong Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihana kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihana kami, Kristus dengarkanlah kami. Kristus dengarkan kami. Allah di surga, kasihanilah kami. Allah Putra Penebus dunia, kasihanilah kami. Allah Kudus, kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa, kasihanilah kami. San Maria Bundala, doakanlah kami. Santo Yosef pelindung keluarga kudus, doakan kami. Santo Mikael dan para malaikat Allah, doakanlah kami. Para pebangsa, para nabi, doakanlah kami. Sa Petrus dan Paulus serta para rasul, doakan kami. Para santo dan staf pilihan gereja yang kudus, doakan kami. Santo Asisi, Santa, doakan kami. Ram suci pernah memimpin Katolik dunia, doakanlah kami. Para dan Santa lindung nama baptis kita masing-masing. Doakanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak Allah yang hapus dosa-dosa dunia, ampunilah kami ya Tuhan. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami bersyukur atas tanah air yang Kau anugerahkan kepada kami. Indonesia tercinta, yang kaya akan budaya, bahasa, keindahan alam. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkati bangsa kami agar selalu hidup dalam persatuan dan damai di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama. Jauhkanlah kami dari perpecahan, kebencian, dan kejahatan. Tanamkan dalam hati setiap warga negara semangat cinta kasih, pengorbanan, dan tanggung jawab. Secara khusus kami mohonkan rahmat dan bimbingan-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, Pak Menteri, anggota legislatif, aparat hukum, dan semua pemegang wewenang. Curahkanlah Roh Kudus atas mereka, agar mereka memimpin dengan bijaksana, jujur, dan adil. Bebaskan mereka dari godaan kekuasaan yang menyimpang. Tanamkan dalam hati mereka kerinduan untuk melayani, bukan dilayani. Semoga keputusan dan kebijakan mereka selalu mengutamakan kebenaran, kesejahteraan rakyat, dan martabat manusia. Kami serahkan pula kepadamu seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,
Lindungilah mereka yang menderita, bukan mereka yang lemah, dan bahkan harapan dalam hati yang putus asa. Bunda Maria, kami hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Tuhan memberkati kesehatan keluarga dan komunitas, serta juga setiap karya dan pelayanan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara saudari kasih, dengan demikian ibadat Yubium lintas Nusantara malam ini sudah selesai. Syukur pada Allah. Percayakan Hidupku kan padamu, Sang memberi abadi di jalanku, ku percayakan. Tuhan Bunda, kita berkasih, lahir dan masa depan. Langit bumi diperbarui, oh hidupnya yang budi negara. Nyala hidup dari hadapanku, hidungku ku sampai padamu. Seorang beriku abadi di jalanmu, ku percaya. Angkat mata, ikutan bulannya, bergegaslah ku mengerti. Lihatlah sang puasa di insan, seperti yang kamu baca. Nyala hidup
padamu dengan kami di jalanku ku percayakan. Inama wewarilu urdolor ribung serani sabe tanah Indonesia temang biau belau tabe orang. Terima kasih kepada Ibu C dan Ibu Daisha yang telah membawakan doa dan lagu dan ibadat yubileum Nusantara ini. Setelah kita dengar dan kita bersama-sama bersario satu peristiwa, kita akan lanjutkan dengan mendengarkan penjelasan tentang tempat-tempat siara yubileum di Keuskupan Maumere. Akan dibawakan oleh narasumber kita, Ro Wilfridus Felianse. Kepada Ro kami persilakan. Inama kerep ine mepu luur lodar dading dumegung, ibu bapak saudari umat Katolik di mana saja berada di seluruh tanah air. Dari Kang Sika, Paroki Santa Sis Loyola, Keuskupan Maumere, saya bersama Pastor Paroki Romo Hendrik No dan komunitas doa menyapa Anda semua dalam acara yubileum. Setelah kita berdoa, kami akan mengenalkan tempat siara yubileum di Keuskupan Maumere. 3 gereja yang ditampilkan pada tayangan ini, 3 sentra dan perayaan yubileum di Keuskupan Maumere. Karena keuskupan ini cukup luas dan umat tidak berkumpul semua di satu tempat yang sama, maka dalam setiap perayaan yubileum setiap bulan, kami merayakannya di 3 sentra. Untuk wilayah perayaan di gereja katedral, ini hanya. Lalu wilayah barat di gereja Kenaikan Kristus Batu Bala, Wilmur, dan wilayah barat di gereja Samaria Imakta Lekebai. Nah, sekarang saya akan perkenalkan beberapa destinasi yubileum, tempat di mana umat Katolik Keuskupan Maumere berziarah untuk mendapatkan rahmat indulgensi selama tahun yubileum ini. Yang pertama itu patung Kristus Raja. Patung ini terletak di jantung kota Maumere, persisnya di pesisir pantai utara di pelabuhan Lawrence. Dekatnya sangat dekat dengan gereja katedral Maumere, kurang lebih sekitar 200 meter setimur. Patung ini dibangun pada zaman dahulu kala oleh Raja Don Joseph Simsta Silva. Namun pada perang kedua tahun 1944 ini hancur oleh terjangan bom dari perang dunia kedua. Yang nampak saat ini bukan patung aslinya, patung yang dibangun oleh Raja Sa, tapi patung ini dibuat kembali oleh seorang kelahiran Sika, Bapak Manyu Solam, atas inisiatif Bupati Sa waktu itu AM Kontri dengan dukungan Pak Komba Maumere ada di Jakarta, yaitu Bapak Freda dan Bapak Ban Rengsai bersama kawan-kawan. Kemudian pada waktu kunjungan Paus Yohanes II ke Maumere tahun 1909, patung diberkati. Sejak Monsinyur Gerulus Pimparera SOD, patung ini ditetapkan sebagai pelindung Keuskupan Maumere dengan nama lokal patung Kristus Ratu Itang. Kristus Ratu Itang artinya Kristus Raja. Nah, ini kurang lebih kegiatan-kegiatan yang biasa terjadi di patung Kristus Raja. Umat biasa doa, OMK yang ada ini adalah organisasi massa Katolik MKRI dan berdoa di hadapan patung Kristus Raja. Lalu yang kedua, Santium Visum Fatima di Keuskupan Maumere.
Ini satu tempat ziarah yang cukup besar, cukup terkenal, dan sekali dikunjungi oleh manusia ziarah secara khusus pada bulan Oktober. Patung ini dibangun, ini gambar, sedangkan patungnya dibangun oleh Pastoran Bosser sebagai tanda penyerahan Porobela kepada Bunda Maria 5 Oktober 1947. Dari tahun 1936 sampai tahun 1947, di seluruh dunia melalui diharapkan umat Katolik menyendiri kepada Bunda Maria. Dan pada waktu itu Pastor Borser yang bersama umat menyerahkan paroki Lela kepada Bunda Maria. Dan waktu ada sekitar 2.000 karang bunga dipersembahkan untuk Bunda Maria. Pada tanggal 20 April tahun 1949, atas pertaan dan kerinduan dari pastor paroki bersama Rokinela, Torfas SSD mendatangkan Patria Fatima dari Portugal. Pada tanggal 10 Juni 1999, patung ini ditaktakan di Wisung Fatima dan karena itu digunakan untuk Wisung Fatima, 6 keluarga pada saat dipindahkan. Lahan kemudian disiapkan Kapitan Cristianus da Silva. Lalu peletakan pertama untuk pembangunan Wisma oleh Raja Don Mas da Silva pada 16 Agustus 1909, penerimaan Christmas 1061 umat. Tempat ini kemudian diberkati Monsignor Van Leven dan diberi nama Visum Lela. Tanggal 26 Oktober 1909, Raja, pastor, umat, dan seluruh warga sekitar ini mempersembahkan keran ini ke dalam perlindungan Bunda Maria. Lalu ketika Monsignor Parera menjadi Uspa Umere, dia melakukan karena usianya sudah di atas 100 tahun, maka tempat ini kan sebagai 50 tahun, maka tempat ini dinyatakan sebagai sarium atau tempat kudus, tempat suci. Ini satu gedung atau ruang dari Wisung Fatima dan adalah keramaian para biara setiap 13 Oktober setiap tahun. Umat Uskupan Maumere melakukan ziarah ke Wisung Fatima Lela. Kamar Paus Yohanes Paulus II di Seminari Tinggi Santurus Rita Piret, seminari interdiasu terbesar di Indonesia Timur, dan di tempat ini para calon ini berbagai keuskupan, Pasar, Kupang, Atambua, Ende, Mere, Uteng, dan sebagainya belajar ini dan menjadi di tempat ini. Ini adalah kamar tidur Yohanes Paulus II yang sekarang sudah destinasi wisata dan meningkatkannya sejak Yohanes Paulus II diangkat menjadi santo. Disebut Vatikan Malam seminari ini, inilah tempat Paus nginap semalam tanggal 10 Oktober 1989 dalam kunjungannya ke Maumere. Saat ini tempat ini menjadi tempat doa, ziarah untuk umat Keuskupan Maumere dan dari mana-mana, terutama ketika pasca umat yang berkunjung Flores ke Larenta biasanya menyingai dan berdoa kamar ini. Di sana dapat 2 waran yang masih terjaga sampai ini. Yang pertama berisi bercak darah Paus Yohanes Paulus II dan jubah Paus Yohanes Paulus II yang ditekan di dalam ini. Lalu yang beri patung Maria Bu segala bangsa Nilo. Patung Maria besar di Flores. Terletak di lereng Bukit Keli Nilo, 2 km arah barat Maumere. Tingtung ini 19 meter, setelah ditambah dengan panjangnya keseluruhan tinggi dana itu 20 meter dengan 4 ton. Patung ini dirancang kerjakan di Malang dan dibangun kongregasi Passion CP yang di Bukit Tiara mereka tinggal di situ bersama dengan rumah red yang mereka kelola. Patung ini diberkati tahun 2005 menjadi salah satu tempat ziarah Keuskupan Maumere. Ya, kita
Patung ini ya yang tadi, tapi ini keindahan dari patung ini. Bunga merah-merah ini adalah bunga yang ada di patung itu dan diambil dari sisi tertentu sehingga dengan penampilan yang bagus seperti ini. Nah, ini adalah gereja Santo Ignatius Loyola Sika, tempat hari ini kami bersama kelompok doa langsungkan doa Jubileum Nusantara. Itu gereja ini terlihat mulai dan tetap jaga keasliannya, meskipun direnovasi berulang, tapi keasliannya tetap dijaga. Ini merupakan warisan sejarah gereja di Torres. Inilah misi Portugis yang pertama terjadi di Kampung Sik, Kabupaten Maumere. Nah, gereja ini merupakan misi Portugis, didirikan pada tahun 1893 oleh Pastor J.F. Engbert. Dan arsitek dari gereja ini sama dengan arsitek Katedral Jakarta, yaitu Pastor Antonius Dickmas. Tetapi tukang membangunnya adalah tukang lokal, namanya Mo Antonius Kensong Daku Solapung. Gereja yang kita lihat ini merupakan kombinasi dari gaya Renaissance barok dengan rumah adat lokal yang disebut dengan lebete. Gereja ini 67 meter kali 2 meter. Meskipun jumlah bertambah terus, kelihatan gereja menjadi lebih kecil tapi menjadi kurang bisa menampung umat seluruhnya, tapi seluruh bangunan dibahankan ke aslinya dan terletak persis di tepi Pantai Sika. Ini konstruksi bangunan di bagian dalam. Ini tidak dirobek sekali. Material utama dari bangunan ini adalah 360 kubik kayu mati dari yang didatangkan pada awal pembangunannya dari pulau-pulau di Jawa. Dan gereja ini seluruhnya memiliki 16 tiang jati yang menopang seluruh struktur atap. Jadi terlihat ini ada 16, ini 8 di kiri dan di kanan, dulunya menopang struktur atap. Karena dari atap ini dengan kayu yang masih asli, itu warna coklat dan warna kuning. Ada 35 jendela tanpa kaca. Biarkan saja hanya akhir-akhir ini ditutupi dengan selasar tetapi tidak ditutupi kaca. Tapi di atasnya ada jendela kecil berukuran 48 buah. Dan Bapak Ibu sekalian bisa lihat dinding gereja ini. Dinding gereja ini dulunya digambar dalam bentuk motif adat Sika, nama motif tenun Wenda. Nah, motif ini mendekorasi, motif sarung ini mendekorasi seluruh bangunan dari gereja Sika. Dan di depan ini saya masih ada satu motif kerajaan yang didekorasi untuk altar dari gereja Sika. Secara keseluruhan memang bagus bangunan ini. Nah, kalau kita lihat dari depan, ini bangun dari atap 2 susnya. Satu ini, lalu kiri kanan hiasi jendela kaca patri. Ya, ini memang tetap dipertahankan keahlian dari awal. Di depan ini ada anjungannya kecil berbentuk keruh ini. Lalu ada menara lonceng setinggi 15 meter dengan salib pada puncak. Baru kurang lebih sekitar belasan tahun ini di samping gereja ini dibuatkan rumah orasi abadi. Sejak adanya rumah ini, kunjungan umat, kunjungan peziarah Devan juga meningkat karena banyak mendapatkan hikmat dari rumah orasi abadi yang berdiri di samping gereja Santo Ignatius Loyola Sika. Nah, pembangunan ini awalnya didukung penuh oleh Raja Joseph Mbako Ximenes Silva. Dan pertama dibangun pada tahun 1993, baru digunakan pertama pada malam Natal tahun 1899. Ada warisan tradisi yang masih terjaga sampai hari ini dan dia menyerupai perayaan Jumat Agung di Larantuka. Tetapi Larantuka itu menyembah Bunda Maria, penghormatan kepada Bunda pada Jumat Agung. Sedangkan di gereja ini itu betul penghormatan yang disebut
Logus Senior. Dan tentang ini seorang adat akan menjelaskan kepada kita bagaimana warisan ini terjadi. Dan salib ini dipandang amat karena zaman dahulu dipandang sebagai kekuatan rohani saat Pusika terserang wabah sakit dan berdoa di hadapan ini wabah ini diatasi dan warga seluruhnya dapat diselamatkan dari serangan sakit. Karena untuk selanjutnya saya menyerahkan mic ini ke Bapak akan memberi penjelasan tentang tradisi ritual Logus Senior. Terima kasih pada Romo Wilfried yang telah memberikan penjelasan tentang tempat-tempat siara yubileum di Keuskupan Maumere. Semoga dengan penjelasan Romo Wilfried ini dapat menggerakkan hati umat Katolik di seluruh Indonesia untuk datang kunjung tempat-tempat yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya, kami akan menyapa Bapak, Ibu, saudari sekalian dengan ungkapan ini. Ningai betamate, tanai harong potat, te duera terua, potat lota leda telu, bruto keniurak di mate, blupur do korak di potat, ara di mate, teri potat. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, atas dasar ungkapan ini, Sang Pencari Tanah Kehidupan Kekal, Moang Ratu Jimenez da Silva, Raja Sik pertama, telah berlayar mengarungi samudera sampai ke Tanah Malaka pada abad yang lalu, yakni tepatnya pada tahun 1596. Bagaimana selanjutnya? Mari kita dengarkan dengan saksama dari narasumber kami, Bapak Gregorius Tala Karwayu. Dan Bapak kami persilakan. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, peserta doa Jubileum Lintasku Nusantara Viami Megu Bohera. Pada kesempatan ini saya akan berbicara sedikit tentang pendidikan atau satu hal yang saya boleh katakan seperti tadi Romo Wilfried sudah singgung tadi, bahwa untuk disika yang namanya prosesi logusi setiap Jumat Agung. Dan tadi moderator Pak Edison sudah menyampaikan bahwa justru itulah yang dicari oleh orang Sika pertama namanya Moangsu. Dia berlayar sampai ke Semenanjaka untuk mencari tanah pulau Pat di mana dia harapkan bahwa tidak ada kemarin. Tapi jawaban yang dia peroleh di dunia ini tidak ada manusia lah hidup dan hidup terus. Manusia pasti lahir, hidup, dan pasti akan alami kematian. Tetapi oleh Gubernur Tanah Melaka disampaikan juga bahwa ada satu kehidupan. Dan itu yang boleh hidup yang selama-lamanya, hidup tidak mati, hidup yang bahagia setelah kematian dia ini. Kalau ditawarkan kepada beliau dan beliau bersedia bahwa mau belajar agama iman Katolik untuk bisa mencapai atau memperoleh hidupan yang akan datang itu. Beliau bersedia dan beliau dididik, diajar iman Katolik selama beberapa tahun. Setelah menghayati persis iman Katolik, maka beliau dibaptis nama
Don Asius Alesius Jimenez Silva. Setelah itu beliau bersiapkan diri untuk ulang kembali ke Sika. Diikut serta dia dalam perjalanan kembali ke Sika seorang guru agama Katolik namanya Agustinho Sario da Gama. Dan benda-benda yang diberikan oleh Padri Portugal di Tanjung Malaka, Gubernur Malaka, itu terdiri dari yang pertama patung kanak-kanak Yesus, orang Sika sebut menu. Yang kedua, salib Sinyor, yang orang Sika mengatakan krus Sinyor, krus itu salib, dan Sinyor itu sebenarnya Tuhan dalam bahasa Portugal. Dan yang ketiga, Tugur Griang, itu sebenarnya Panji yang bergambar kudus, tapi karena dia dari kain, maka sudah hancur, sudah rusak. Sedangkan patung kanak Yesus atau menino masih ada sekarang dan salib Sinyor. Salib Sinyor sekarang ada di tadi kapel yang Romo Wit jelaskan itu termasuk di situ yang dibaringkan Sinyor. Yang setiap Agung selenggarakan satu ritual namanya ritual Logus Sinyor. Ya. Dan dalam acara Logus Sinyor ini setiap orang datang pada hari Jumat Agung, mereka mengikuti berarti jalan di bawah usungan. Sinyor arti karena di dalam atas usungan itu ada Sinyor Tuhan Yesus tadi, maka orang Sika sebut dengan Logus Sinyor. Ya. Dan karena mereka mengikuti itu, maka banyak memberi kesan dengan mengikuti proses Logus Sinyor, mereka akan mendapat jawaban-jawab, mereka akan beroleh suatu kepastian atau hal-hal yang mereka rindukan, mereka inginkan, dan mereka mau mencapainya. Antara lain itulah kesembuhan dari macam jenis penyakit atau sama setelah menikah sekian lama mereka belum dikaruniakan anak, atau juga hal-hal yang lain, sakit yang belum pernah sembuh, ataupun apa yang mereka butuhkan. Dan banyak kesaksian dan mengikuti acara prosesi Logus Sinyor, mereka memperoleh jawaban dari Tuhan Yesus yang pada hari itu kekenangkan penderitaan dan rohnya di kayu salib untuk menebus kita umat manusia. Untuk proses ini, peserta Sinyor tidak hanya paroki Sika, tapi sudah tersebar sampai ke seluruh wilayah keuskupan Maumere. Tahun ini sekitar 1.200 orang peserta mengikuti Logus. Kalau dihitung dengan kita yang tidak mengikuti Logus Sinyor, kita yang prosesi seperti biasa, ada pasti lebih daripada 2.000-3.000 peserta. Yang Logus Sinyor itu pertama, mereka menjalankan salib, mereka menjalankan lilin yang akan dibawa waktu logu. Sebelum itu dia harus menyiapkan batinnya di paroki tempatnya masing-masing dengan berdoa dan mengikuti terima sakramen tobat. Dan setelah itu mereka akan datang ke sini pada Jumat Agung acara Logus Sinyor ini. Cara mereka mau Logus Sinyor, mereka akan menyentuh peti salib Yesus yang tersandarkan dalam peti Sinyor itu. Mereka menyapa Yesus, meminta, menyampaikan wujud intensi honannya. Mereka akan berjalan bawa usungan sampai ke 11 berdoa dengan lilin bernyala di tanah. Nah, sesi ini akan berjalan tambah keluar mulai dari Gereja Santo Ignatius Loyola Sika ini ke Kampung Sika. Dan di beberapa tempat ada dipersiapkan juga karena disampaikan oleh Gubernur dari Malaka kepada Alesius da Silva
bahwa dia harus membangun gereja dan membangun ida. Karena itu adalah tempat perhentian waktu prosesi Logus Senior keliling kampung sampai kembali masa gereja Sika. Dan terakhir salib Senior akan dihantar pulang dan kembali ditempatkan di kapela tadi. Jadi di situ menyatakan sebenarnya sebagai beriman, orang Sika menyatakan kerapuannya, kemahannya, ketidakberdayaannya. Maka itu dia harus nunduk di bawah Senior itu menyatakan dia orang lemah, orang yang rapuh. Maka dia meminta ampun pada Tuhan dan sekaligus memohon semoga Yesus menjawab apa yang kita mohon, apa yang minta pada saat kita mengenal ceritaannya dan di kayu salib untuk menebus dosa kita. Biasa pada waktu dulu acara lo itu hanya terjadi itu waktu orang tua yang meninggal, anaknya juga bisa secara mohon minta ampun ke orang tuanya, mohon supaya karunia pernah diperoleh orang tuanya yang baik diturunkan ke mereka. Tapi sekarang adanya salib Senior di bawah masyarakat Sika hanya buat acara rebu itu hanya di bawah usungan salib Senior. Jadi itulah kira yang ada di Sika dan banyak mereka peserta Logus Senior mengatakan beri kesaksian bahwa terjawab punya mohonan dan mereka punya wujud yang mereka minta pada Tuhan Yesus dalam Logus Senior ini. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan pada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sekali lagi Bapang kita mau kawet ama pujer. Terima kasih pada Bapak Gregorius Gorela yang telah mengisahkan tentang asalnya terjadinya ritual Senior di Kangsika. Ritual ini akan memperkuat iman umat Sika, iman umat seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Nah, dalam acara ritual Logus Senior ini banyak kesaksian yang baik yang oleh para umat dalam wujud-wujud yang diharapkan. Semoga kita harapkan Bapak Gorit mungkin tahun mendatang karena acara ini selalu dibuat setiap tahun. Mungkin banyak lagi yang mau datang setelah mendengar penjelasan Bapak ini. Kita akan mengucapkan terima kasih bagi umat yang mendengar ini dan siapa tahu besok lusa ada kesempatan dapat meluangkan waktu untuk mengikuti ritual Logus Senior sepeninggalan dari misi Portis di Sika ini. Amin. Baik Pak Ibu saudara-saudari sekalian, setelah mendengar dua penjelasan, yang pertama dari Romo Wilfried tentang tempat-tempat sayubilium Keuskupan Maumere, dan kedua tentang perjumpaan antara iman Katolik dan budaya lokal, maka balas saatnya kita memberikan kesempatan dan kami kembalikan kepada tim terbaik di Jakarta. Persilakan. Baik, Panggawang Bapak. Ya, terima kasih sudah memimpin kami dalam siarah jubileum. Ya, karena konteks kita ini siarah jubileum, maka tentu saja ada ibadatnya tadi. Terima kasih sudah disiapkan dengan baik, dengan bahasa lokal setempat, dan juga untuk penjelasan mengenai tempat-tempat menarik wisata rohani di Keuskupan Maumere, dan juga tentang Logus Senior tadi. Ya,
Baik, saya mau menyapa dulu yang terhormat, Pater Bernardus Boli Ujan. Malam baik, Pater. Selamat malam, Ya, Pak oi, Louis Jangun. ya, Pater sehat-sehat, Pater ya. Baik-baik sampai sekarang Baik-baik. ya, Oke, puji Tuhan. ya, baik, Pater. Nanti kita akan dialog terkait dengan Pater punya keahlian dalam liturgi, karena pengalaman luar biasa di KWI dan juga sebagai dosen. Nanti kita akan kembangkan apa yang kita dengar malam ini. Tapi saya mau tanya dulu kepada eh, teman-teman di Logo Senior, di Maumer, di Sika. Oke, ini mula-mula orang memang taunya itu Maumere. Sika mungkin tidak begitu banyak orang tahu. Orang tahu memang itu kabupaten Sika. Ibu kotanya Maumere. Tapi bahwa ada suku Sika, oke, mungkin beberapa baru tahu malam ini. Orang pikir sukunya itu suku Maumere. Tapi ternyata sukunya Sika. Oke, apa bedanya Maumere dengan Sika dalam konteks ini? Barangkali itu bisa disiapkan. Karena juga konon kata Maumere sendiri itu eh, dari bahasa Gujarat katanya, Maumere. Jadi apakah memang masih ada pengaruh dari selain Porto juga dari budaya Gujarat, India? Mungkin ada yang bisa jawab. Oke, saya mulai dulu ini, jadi nanti supaya nanti teman-teman lain bisa eh, juga mengajukan pertanyaan. Siapa yang bisa jawab barangkali? Teman-teman Logo Senior soal suku Sika orang di Jawa ini tahunya suku Maumere. Betul atau tidak? Kalau saya sih udah tahu Sika, Pak. Soalnya Oke. saya suka dengan tenun Sika biasanya Oh, ya. tenun Kalau Sika. Oh, orang gitu. tenun ya, saya biasanya saya suka sekali dengan tenun-tenun gitu. Jadi kalau ada bilang tenun Sika, saya udah mulai tahu tuh. Oh, tapi ternyata saya baru ternyata ya ada di Maumere. Salam kenal Maumere. buat Oke. semuanya. Lebih populer Maumerenya daripada Sikanya ya kita. Ya, karena ada lagunya Maumere Dagale Kota Ende. Orang bilang itu Maumere dekat Kota Ende, bukan, padahal bukan begitu terjemahannya. Oke, mungkin ada yang mau tanggapi saja. Oke, ini kita bicara ngobrol santai saja. Iya, selamat malam Pak Luis. Malam, ya, Iya, salam kenal dalam Romo, kenal. Bapak Ibu semua. Oke, Bu Irmina Iya, Tias. Oke, iya. Saya pribadi sudah pernah ke gereja ya, yang di Sika. hmm, Saya benar-benar terkagum-kagum dengan arsitekturnya dan itu kayu semua. ya, Bagus banget. Bapak Ibu semua yang belum pernah ke sana wajib ke sana. Waktu itu saya bawa rombongan dari ITB, banyak mereka orang arsitektur itu pun dan mereka Muslim. Itu sangat mengagumi arsitekturnya. Keren banget, benar-benar keren banget. Dan di belakang gereja banyak mama-mama yang jual tenun dan tenunnya bagus-bagus dan sangat murah. Memang Maumere dengan sikap beda, Pak Luis. Ya, di Sika ada juga itu yang tenun yang indigo ya, namanya Lepolaurun kalau nggak salah. Itu terkenal sampai ke luar negeri. Kalau nggak salah ya. ya. Ya, waktu itu kita pernah di gereja itu sampai lama sekali karena ada beberapa peserta yang memang dia arsitek, itu benar-benar secara detail dia foto satu persatu detail dari bangunan gerejanya itu. Benar-benar saya terkagum-kagum banget. Tapi belum sempat singgah ke tempat yang itu, yang ada ruangannya untuk waktu Paus Yohanes Paulus II nginap. ya nginap, ya belum sempat ke situ. Waktu itu kita Tour de Flores sampai terakhirnya di Labuan Bajo, jadi 1 minggu
Tadi saya tertarik sekali dengan penjelasan yang disampaikan, beda dengan yang di Larantuka, karena kalau di Larantuka selama Pekan Suci, Semana Kamis Santa. Putih, Jumat Agung ya, Semana Santa itu untuk lebih untuk menghormati Bunda Maria ya, Ya. lebih lebih condong menghormati untuk Bunda Maria, meskipun ada Tuan Ma, Tuan Ana, prosesi laut dan sebagainya. Saya itu baru ini mendapat informasi ini tadi yang penghormatan pada saat Jumat Agung kepada salib suci itu luar biasa. Saya jadi rasanya pengen banget nanti tahun depan saya harus bisa sampai ke sana ngikutin prosesi ini. Jangan Mungkin lupa, saya bisa ajak teman-teman hmm, yang lain lah gitu. jangan lupa ajak saya, Bu Tias. Oh ya, Saya mari juga. Pak. Kita agendakan Pak. Ya, Kita ya, agendakan Pak Luis. ya, Nanti sekalian ke Maumere, ke Ende itu nggak jauh memang. Maumere memang dekat Ende juga sih. Jadi ya. sekalian nanti bisa wisata ke Kelimutu dan lain sebagainya. Tapi di Maumere, di Ende, di Sika, luar biasa tenunnya, luar biasa. Saya suka koleksi tenun NTT, tapi yang terkhusus dari Sika, Maumere, Ende itu khas ya. Kalau dari timur kebanyakan luntur, tapi Hmm, kalau dari Sika, Maumere, Ende eh, itu asli apa ya? Klasik, ya. klasik tenunnya ya. Jadi tadi dari penjelasannya, informasi yang penghormatan kepada salib Tuhan Yesus, di samping juga budayanya, adatnya, itu keren banget. Jadi wajib ke sana lah. Ya. Iya, Ya, betul. itu kita ingat akan kalau di Jawa orang Bu Hermana orang Jawa kali ya. Iya, Terima kasih. Berobosan gitu ya, upacara berobosan ya. Kalau orang bukan tua berobosan, Roh. Bukan semua, berobosan, Pak Luis. Bukan berobosan, ya beda sih. Kalau ini kan ada wujud yang niat dan ya, mohon berkat yang diwujudkan ya, dan ya, ya, itu penghormatan kepada salib suci benar-benar pada saat Jumat Agung itu pasti saya membayangkan sangat luar biasa. Iya, ya, jadi pengen ke sana lah saya, ya, pengen ikut oke. ya. Saya sendiri, saya Flores, tapi orang tanya Floresnya mana? Ya, ujung ke ujung, karena bapak saya ada Manggarainya, ada Oh, Maumere dealernya, mama oh, saya Larantuka, Ya, lahir di anu, ND, ya, tapi belum banyak sekali pulang ke Flores sana. Oke, baik. wajib pulang berarti. Besok pas pulang pas itu Jumat Agung ke Sika. Iya, oke. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan atau tanggapan teman-teman Pak Yosef Paulus Layan, silahkan Ibu Ruli. Terima kasih. Ada tanggapan, saya kira ini menarik sekali kita mendengar kisah dari, pengaruh, tadi ada beberapa kali disebut raja, ya. Apakah pengaruh raja itu masih ada di Sika? Kalau kita dengar di Larantuka itu masih ada Raja Larantuka, tapi apakah Raja Sika itu masih sampai sekarang punya pengaruh kah dalam adat orang Sika Maumere? Bapak Gregorius barangkali mau baik, jawab? terima kasih bahwa Ya, pengaruh dari kerajaan Sika itu ya, nah memang sekarang ini semua turunan-turunan raja itu sudah tidak ada yang tinggal di Sika. Mereka semua ada di Maumere, ada di Jakarta, mungkin Kupang, Surabaya, dan lain sebagainya. ya, Kayak dengan demikian kami tidak bisa dapat menyaksikan pengaruh mereka itu. Hanya dari cerita memang itulah. Kalau dulu memang termasuk prosesi Logus Senior atau salib senior itu dibawa oleh Rajika yang pertama, Don Aloysius Jimenez Silva. ya,
bersama Agustinho Rosario Gama. Hmm. Nah, tapi ya sampai sekarang karena mereka mau ada di luar, terus kami di Sika kami hanya dengar cerita-cerita lama ya, Ya. nostalgia waktu dulu Ya. ya. Dan perlunya terakhir itulah memang dengan ya kemerdekaan Indonesia di Republik, maka dengan itu pengaraja juga mulai merosot pelan dan akhirnya untuk zaman sekarang atau generasi sekarang ini tidak dapat lihat secara jelas penggunaan ataukah pengaruh kerajaan dulu itu di mana. Ya. Ya. Nah, Galia saja rega kerajaan itu yang masih ada sampai sekarang. Ya. Dari itu bawa dari Semenanjung Melaka. Dia juga tidak hanya salib nyor dengan Pamenono, tapi dia juga dilantik menjadi raja di sana. Nah, Raja Sika yang pertama, regalia kerajaan, kelengkapan sebaja itu tapi ada di sebelah patung Kristus ya itu. Kalau menghadap itu ada sebelah kiri dari patung Kristus ya. Jadi kita turun dari jembatan dan mau menuju ke katedral, nah sebelah bawahnya. Di situ rumah yang dekat Tikan itu, dekat tempatan itu. Jadi juga itu mah bekas Raja Raja Sika, Raja Don Paulus Sentis Ximenes Despa. Dia memang raja hanya selama 4 tahun atau mulai tahun 1904 sampai dengan tahun 1960. Itu peralihan kepada perintah kabupaten kepada Bupati yang pertama Pak Paulus Samerdakunya. Betul. Jadi 6 tahun. Maka itu regalia ada di situ, tetap ada di situ. Kira Baik. yang dapat saya jelaskan itu Ya. saja Pak. Terima kasih Bapak. Oke, Pater Boli Ujan. Kalau kita lihat bahwa pengaruh kekatolikan di Flores itu mulai dengan, saya kira orang bilang misi Solor, ya, tahun 1556. Mulai dari Solor, kemudian baru masuk ke Pulau Besar, Pulau Floresnya. Oke, pengaruh Porto itu memang praktis, oke, besar, ada di Larantuka, kemudian juga kita dengar malam ini ada di Maumere. Jadi sebenarnya memang pengaruh kekatolikan itu dari Portugis itu berhenti di Maumere atau sampai ke Ruteng. Karena kalau kita lihat gaya cara beriman Katolik orang di Flores bagian timur, Maumere ke Larantuka dengan ke arah Ende ke Manggarai mungkin agak beda. Pater melihat bagaimana itu, Pater? Iya, memang kalau Flores bagian barat itu menjadi Katolik karena guru-guru dan tukang-tukang dari Flores Timur dan juga dari Maumere yang merasul ke wilayah ini pada kurang lebih awal abad 20. Ya. Dan pengaruh Portugis memang lewat ini generasi guru-guru dan tukang-tukang ini, ya, bukan secara langsung, ya. Dan budaya Manggarai, budaya Ngada itu memang jauh lebih kuat, ya, dibandingkan dengan budaya Portugal di sana, ya. Sehingga beda dengan Larantuka dan Maumere dalam hal ini, khususnya Sika, ya. Ya, ya. Nah, Jadi memang beda ya Barat dan Flores bagian Barat dan Flores bagian Timur itu. iya, Ya, ya, ya. Oke. Mungkin karena pengaruh Barat lebih banyak pengaruh. Oke, samping guru-guru yang diutus dari Larantuka juga mungkin karena pengaruh Belanda juga kali ya. ya pengaruh Belanda, misionaris yang pertama di sana itu adalah misionaris SPD. SPD, ya, Nah, ya, ya. karena misionaris SPD sebelum SPD itu hanya di Larantuka dan di Maumere. Sedangkan di Manggarai
tidak ada misionaris SY yang merasul di sana. Ya, ya. Mengenai inkulturasi eh, iman dan budaya di Flores umumnya, itu kalau kita lihat misa-misa di beberapa paroki di Jawa, khususnya Jakarta, Jabodetabek ini, yang lebih diandalkan itu ya budaya-budaya dari NTT, khususnya Flo Bamora punya. Bagaimana Pak Ter melihat inkulturasi yang terjadi di Pulau Flores? Ya, di Flores memang eh, tidak ada satu budaya lokal yang begitu kuat Hmm, eh, eh, mempengaruhi seluruh ibadat. ya, Eh, Tetapi kalau kita bandingkan bagian barat dan bagian timur dan tengah, itu memang semakin ke barat budaya lokalnya lebih kuat dibandingkan dengan ya, tradisi eh, budaya lokal di wilayah Maumere dan di Flores Timur. Ya, ya. kalau kalau mau lihat secara jujur ya, Hmm, Eh, karena tadi pengaruh Portugal jauh lebih kuat di sebelah timur timur dan tengah dibandingkan dengan eh, ke barat. bagian barat ya. Dan dalam hal ini patut disyukuri satu keuntungan besar eh, bagi gereja di bagian barat dan tengah termasuk Bajawa eh, yang masih cukup setia memelihara tradisi-tradisi setempat. Hmm, Maka eh, kita sangat beruntung sebetulnya di Flores itu upaya dari eh, para misionaris SPD pertama di Manggarai. hmm, Eh, Antara lain Monsignor Van Beckum yang Pembeko. pada masanya itu sangat gencar mengupayakan eh, inkulturasi ya. Meskipun dia sebenarnya tidak sepaham atau ditentang oleh beberapa sama saudara Hmm, SPD juga, tetapi dia tetap yakin akan langkah yang dia ambil karena ia mempunyai kontak yang sangat baik dengan ahli-ahli liturgi di Eropa, khususnya di Swiss, di Jerman, dan juga di eh, ini Amerika Serikat. ya, Dan korespondensi dengan mereka itu akhirnya meyakinkan dia untuk berlangkah dengan pasti dalam eh, upaya inkulturasi di wilayah Manggarai. ya. Maka ketika ada Kongres Internasional Pastoral Liturgi di Roma pada tahun 1956 dan 57, beliau diundang waktu itu untuk memberikan input atau masukan tentang upaya penyesuaian liturgi di Tanah Misi khususnya di Flores. Dan pikiran atau pendapatnya sangat dipuji oleh para peserta, 2000-an peserta waktu itu. Oleh karena itu, eh, bersama dengan beberapa misionaris dari tempat lain seperti dari Filipina, dari eh, Papua New Guinea, dari Afrika, itu dia termasuk orang yang kemudian diundang oleh eh, oleh Vatikan untuk menyiapkan Konsili Vatikan kedua. Nah, Hmm, karena pengalaman inkulturasi di wilayah di eh, Flores dan pikiran atau pendapatnya turut mempengaruhi atau digabungkan dengan pengalaman dari Tanah Misi di tempat lain, akhirnya berhasillah mereka merumuskan nomor-nomor khusus di dalam konstitusi liturgi yang secara radikal katakanlah eh, memberi penghargaan istimewa pada budaya lokal di Tanah Misi supaya eh, diinkulturasikan dengan memperhatikan proses yang disepakati oleh konsili waktu itu. ya. Oke. Dan salah satu hasil yang memang kita warisi sampai sekarang, khususnya di Manggarai, adalah
buku nyanyian dari Serani Oh, yang dari sudah sana. dimulai tahun 1947 oleh Monsignor van Beckum yang mengumpulkan cukup banyak komponis setempat. Pertama untuk menerjemahkan lagu-lagu liturgi dari bahasa asing ke dalam bahasa Manggarai, tapi kemudian dia mendorong mereka untuk menggunakan melodi asli orang sana, orang Manggarai, untuk mengubah teks-teks liturgi, dan itu sangat kaya sebetulnya. Ya. Dan dia mengusulkan seluruh teks itu ke Vatikan sehingga diberi rekognisi atau diberi persetujuan oleh Vatikan sebagai buku liturgi resmi di Manggarai. Dan menurut informasi dari Vatikan, selama ini di seluruh Indonesia satu-satunya buku liturgi nyanyian yang dapat persetujuan dari Roma adalah dari Serani. Buku-buku liturgi baik ke bahasa daerah maupun bahasa Indonesia yang selama ini kita pakai itu disetujui oleh para uskup Indonesia, tapi belum dibuat proses untuk mendapat persetujuan dari kongregasi ibadat. Ya, Dan baik, Father. Ya. satu Terima yang kasih. luar biasa untuk Ya. wilayah barat. Ya. Ya. Terima kasih, Father. Jadi belajar dari pengalaman ini sebenarnya bagian timur dan tengah, termasuk Larantuka dan Momere, itu juga bisa belajar dari orang-orang di wilayah barat ini untuk juga lebih menghargai tradisi lokal, sambil mempertahankan tradisi dari warisan dari Portugal, tetapi sebaiknya juga memberikan penghargaan yang sepantasnya kepada budaya setempat. Maka saya sangat senang di Sika itu tradisi Logu Signor yang mengambil kebiasaan orang-orang Sika untuk membuat logo pada jenazah dan diterapkan atau dikristenkan pada waktu upacara Jumat Agung untuk membuat logo juga di bawah salib Yesus sebagai tanda minta maaf, ampun, dan juga memohon doa-doa khusus kepada Tuhan Yesus. Ya. Dan menurut saya ini perlu dipertahankan. Ya. Oke. Baik, Father. Terima kasih. Sebagai closing, mungkin saya mau minta Romo Wilfred barangkali bisa memberikan beberapa penyimpulan, pesan, harapan, atau mungkin kesan juga terhadap pertemuan kita malam hari ini. Dari apa juga yang disampaikan Pater Boli Hujan tadi. Baik, terima kasih. Pengalaman iman yang luar biasa. Kita bisa berjubel dalam konteks Nusantara. Selama ini kami hanya berjubileum secara lokal. Ini betul sesuatu pengalaman iman yang bagus. Mengangkat sisi tradisi, yaitu dengan kombinasi doa-doa bahasa daerah. Kami di Maumere sedang mulai mengumpulkan kembali teks-teks lama, terutama ketika di sekolah-sekolah mulai lokal untuk menghidupkan kembali bahasa daerah. Karena dahulu waktu kasih SD kami wajibkan berbahasa, tetapi sekarang di Flores berbahasa Sika. Dan itu hal-hal seperti ini tentu sangat menarik, terutama bagi generasi muda, milenial, dan Gen Z. Saya tertarik dengan pesan dari dosen liturgi. Satu yang pasti akan baik untuk kami kembangkan, kami pertahankan, kami angkat, hidupkan kembali tradisi-tradisi lokal, dan kemudian bagaimana ini diangkat liturgi. Saya sebenarnya beberapa waktu lalu mau bertemu ke sini untuk berkonsultasi soal ini. Saya kebetulan ingin menghidupkan kembali
liturgi, terutama ekati dalam basika, dan mungkin itu akan lebih menyapa umat modern ketika kita mulai menghidupkan kembali ini. Jadi saya mengucapkan banyak kasih atas inisiatif tim Kabaik Jakarta untuk membuat cara ini yang tidak kami bayangkan sebelumnya. Saya juga ketua Jubileum Keuskupan Maumere, ketua Prana, tapi kami melaksanakan di tingkat keuskupan. Terima kasih banyak untuk semua ini. Semoga kita mendapat rahmat jubileum dari hal yang kita jalankan ini. Selamat malam. Baik, terima kasih Romo Wilfred dan teman-teman Logo Senior di Sika, Pater Bernard Boleh Hujan. Pak Luis, Ya, saya boleh sedikit saja menyinggung tentang bahasa ini. oke, baik. Karena sangat unik di Sika itu. Oke. Pertama, Sika tetap mempertahankan tradisi bahasa Latin. Dan itu patut saya puji. Karena konstitusi liturgi tidak menghilangkan bahasa Latin. Karena ada Rita Pira dan ada Laro. Ya. Ada seminari tinggi di situ. Lalu yang kedua, itu juga sudah mulai merayakan Ekaristi dengan bahasa Sika. Dan saya harap supaya ini tetap dipertahankan dan disebarluaskan di seluruh Kabupaten Sika. Supaya bahasa Sika juga dipakai di dalam liturgi. Dan di sekolah-sekolah saya senang tadi Romo Valiance cerita bahwa anak-anak sudah mulai diajar untuk berdoa dalam bahasa Sika. Saya senang mama-mama sudah menguasai baik, masih ingat baik itu dua-duanya, dan pasti akan sangat menolong anak-anak jauh lebih mampu daripada bapak-bapak untuk menolong anak-anak supaya sejak dari rumah, sejak kecil, mereka pertama diajar untuk berbicara dengan Tuhan dalam bahasa daerah dan bukan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Karena itu akan terjadi lompatan yang sedikit menggoncangkan iman itu. Kalau bahasa sehari-hari di rumah itu dipakai bahasa Sika, lalu diajar langsung berbicara dengan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Itu lompatan itu sebenarnya. Harus pertama bahasa Sika sebagai bahasa komunikasi dengan Tuhan. Baru sesudah itu bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Ya, maka saya sangat puji itu Sika. Tetap pertahankan itu tradisi berdoa dalam bahasa Sika karena daya dampak rohaninya sangat besar. Ya. Baik, Begitu. Pater. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya jadi ingat dulu waktu saya SD, SMP di Jakarta itu pergi pulang sekolah naik bus. Dan waktu itu bus yang saya naiki, kernetnya orang Maumere banyak. Lalu saya diajarkan, kalau naik gitu ketemu kondekturnya hitam keriting bilang Ganupae. Lalu turun bilang Panggawang, itu pasti gratis katanya. Oke. Saya cuma tahu, meskipun tadi saya bilang bapak saya dari dealer, tapi saya cuma tahu bahasa Maumere itu saja. Tapi oke, meskipun juga kakak saya yang Jangun mengarang lagu Bale Nagi, tapi belum ada juga gerakan untuk mau Bale Nagi ke Maumere maupun Larantuka. Tapi oke, baik, terima kasih. Tadi teman-teman khususnya Bu Irmina sudah menggerakkan hati kita untuk ayo kita suatu saat Jumat Agung ke Maumere. Mudah-mudahan kita sehat dan suatu saat kita bisa ketemu Romo Wilfred dan teman-teman Logo Senior di sana. Terima kasih untuk kehadiran kita malam hari ini. Minggu depan kita akan bersama-sama ziarah untuk bertemu dengan teman-teman muda kita dari Tunggal Hati Seminari dan Tunggal Hati Maria. Ini satu komunitas khas Katolik, anak-anak muda Katolik yang juga membatinkan kitab suci dalam pertahanan iman mereka. Itu minggu depan. Kemudian minggu tanggal 29 kita bersama dengan teman-teman dari suku Lio. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan keluar lagi dari Flores, kita akan keliling ke Kalimantan, ke Maluku dan sebagainya pada bulan-bulan berikut. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman Romo di dalam agenda kami ziarah jubileum lintas negara ini. Semoga
doa-doa kita dan harapan baik kita, bagi keteguhan iman kita, bagi keteguhan bangsa negara kita. Tuhan berkati. Ama Pu Benjer, terima kasih. Malam Sama Pu baik. Benjer, Baik semua. Foto, kawan. foto, Kita foto bersama. Baik. Siapa yang foto? Bu Bu Ruli? Ruli. Oke. Sebentar ya, silakan. Ruli masih ada atau Ai foto? Bu Ruli saja. Ya, dibuka dulu kameranya semuanya. Ini Ya. pada Ibu malu-malu. Irmina, di Iya, sana ada dibuka CI nggak dulu. sih? Saya tadi mau nanya CI. Jadi di Kupang. Saya malah tadinya kepengen ibu mama-mama ini memamerkan tenunnya nih tadinya. Nanti berdiri ya. Karena tadi dibilang sama Bu Irvina, apa namanya, tenunnya cantik-cantik. Saya cuma bisa lihat di Instagram. Saya suka ngeliatin tenun-tenun. Oh, itu berdiri ya. Terima kasih. Khasnya Bu orang Ruli, Maumere itu, Bu. kalau di Maumere, Heeh. kalau di Maumere ya, kalau mau beli tenun itu di Pasar Alok. Saya sampai udah hafal itu di mana. Kalau di Ende beli tenun di mana? Saya itu tenun NTT saya koleksi semua. Saya suka Wow. ya tenun-tenun kain daerah ya. Aduh, saya Oh, perlu itu main ke rumah tenun. ibu kalau CI. gitu ya. Iya, boleh. Mana boleh dilihat ini mama-mama, saya mau ngeliat kain-kainnya. Mereka mungkin balik badan ya mesti. Iya, ya, nanti menghadap lihat ke sini. Iya, betul. sini. Menghadapnya ke sini. Oke, berdiri di altar. begitu. Nanti boleh kameranya tetap dibantu di setting. Ya. Sehingga kita bisa lihat Bu Irmina nggak koleksi orang Flores kan? Tenunnya aja ya. tenunnya aja dong. Saya 2 Iya. tahun di NTT, Pak Luis. Ya, ya. Sampai udah mendaki Wairebo saya. Luar biasa. Iya. Tuh Pater kan. Boli berkarya di mana sekarang, Pater? Saya di Ledalero. Oh, Ledalero, masih dosen situ ya. Ya, sudah pensiun tapi masih bantu-bantu. Ya. Nanti Pater Yance Sengga akan ke Komlit, KWI. Iya, benar. Ya, Nah, mengganti Romo Riston. Kristen, betul. Ya. Saya di LP3KN juga ketemu sama-sama. Oke. Oh ya. Nah. Oke, ya. Iya. Nah, kelihatan itu. Oh, bagus fotonya nanti. Ya. Oke. Nanti minta tolong juga sih, minta dokumentasinya ya, yang teman-teman yang di Maumere, mama-mama semua panitia, saya minta dokumentasinya, bisa dikirim secara ke Khasnya Pak Arnold ya. Orang Nanti Maumere mintanya pakai ya. tenun begitu tuh, diselempangkan. Iya. Iya. Oke, saya foto sekali lagi ya. 1, Bagus, ya. 2, iya. 1, James, 2, Pak Oni 3. Pau, siapa lagi yang belum buka kamera? Malu-malu nih sepertinya. Sebentar sekali lagi, sebentar. Ya, oke. Dion Parera, Terima kasih. Saya terima kasih. Valentina, Orselin, Oh ya, kembali. Enrikus Mego, Terima kasih semua. Ya. Terima kasih semua. Keren. Terima kasih Pak Bambang, Pak Angelus Lato. Pak Arno.